Saya akan mengungkapkan rahasia menakutkan tentang kacang-kacangan yang tidak pernah diberitahukan oleh rumah sakit kepada Anda. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari cuci darah dialisis ginjal yang lebih menakutkan daripada kanker. Izinkan saya menceritakan kisah Pak Budi, seorang pria berusia 72 tahun yang datang ke ruang praktik saya beberapa waktu lalu. Pak Budi dikenal sebagai raja kesehatan di lingkungannya. Setiap pagi, beliau tidak pernah absen untuk jalan santai atau mendaki bukit kecil, dan seumur hidupnya beliau tidak pernah menyentuh alkohol maupun rokok. Khususnya setelah melihat informasi di acara kesehatan TV bahwa kacang-kacangan dapat membersihkan pembuluh darah setiap pagi, beliau menggiling almond dan kacang mete dalam jumlah banyak menggunakan blender untuk diminum. Beliau percaya bahwa itu adalah rahasia terbaik untuk menjaga kesehatan di masa tua. Namun entah sejak kapan setiap bangun tidur area matanya mulai bengkak dan kakinya membengkak sedemikian rupa hingga bekas karet kaus kaki tidak hilang sampai malam hari. Awalnya Pak Budi mengira itu hanya penurunan stamina karena faktor usia, tetapi hasil pemeriksaan kesehatan bagaikan petir di siang bolong. Tingkat kreatinin yang menunjukkan fungsi ginjal melonjak hingga angka 15. Angka ini adalah sinyal yang sangat berbahaya yang berarti fungsi ginjalnya sudah menurun hingga hampir setengahnya. Di depan saya, Pak Budi berkata, dengan suara tercekat menahan rasa tidak adil, dokter seumur hidup saya tidak pernah melakukan hal buruk, dan saya makan makanan sehat lebih rajin daripada orang lain, tapi mengapa ginjal saya jadi begini? Bapak dan Ibu sekalian, kasus Pak Budi ini bukan hanya masalah orang lain. Jika melihat statistik di negara kita, Anda pasti akan sangat terkejut. 1 dari 10 orang di negara kita mengalami penyakit ginjal setidaknya sekali seumur hidup. Pada pria angkanya mencapai 13% dan pada wanita mendekati 10%. Masalahnya adalah ginjal merupakan organ yang tidak mengirimkan rasa sakit atau gejala apapun hingga 70% bagiannya rusak. Seperti pekerja rajin yang mengurus semua pekerjaan rumah tangga tanpa mengeluh, lalu tiba-tiba jatuh pingsan, ginjal bisa runtuh tanpa suara. Hanya karena Anda tidak merasakan ketidaknyamanan, sekarang jangan pernah merasa aman. Ginjal itu seperti filter penyaring limbah di tubuh kita. Sama seperti pipa pembuangan di apartemen tua, yang jika tersumbat akan membuat seluruh rumah kacau balau. Jika ginjal berhenti berfungsi, tubuh kita akan penuh dengan racun. Pada akhirnya Anda mungkin harus menjalani cuci darah seumur hidup dengan bergantung pada mesin atau harus menjalani operasi besar. Terutama seiring bertambahnya usia, kemampuan penyaringan filter ini secara alami melemah sehingga ginjal menjadi sangat sensitif terhadap setiap makanan yang kita makan tanpa berpikir panjang. Jika Anda menantikan video hari ini, silakan tekan tombol suka like sekarang juga dan tinggalkan komentar dengan kata fokus. 1 klik dari Anda sangat berarti agar informasi penting ini dapat tersampaikan ke lebih banyak orang tua kita. Baiklah, mari kita mulai pembahasannya. Apa yang akan saya sampaikan mulai sekarang bukan sekadar pengetahuan kesehatan biasa, melainkan aturan bertahan hidup yang akan menentukan sisa hidup Anda. Jika pada hasil pemeriksaan kesehatan Anda angka kreatinin tertera 1,3 atau lebih, maka 3 jenis kacang yang saya sebutkan hari ini harus segera disingkirkan dari meja makan Anda. Tidak keluarkan saja dari lemari makanan dan jauhkan. Ini bukan sekadar masalah menghemat uang, tetapi peringatan terakhir untuk mencegah ginjal berharga Anda rusak total. Saya akan jelaskan satu persatu alasan mengejutkan mengapa kacang-kacangan ini bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Yang pertama, kacang yang harus segera Anda hindari adalah kacang mete cashew nut. Meskipun banyak lansia menyukainya karena teksturnya yang lembut bagi mereka yang fungsi ginjalnya menurun, kacang mete bagaikan bom. Dalam 100 gram kacang mete terkandung 660 mg kalium dan 593 mg fosfor. Saya akan jelaskan mengapa angka ini menakutkan. Ginjal tubuh kita berperan seperti pintu air di bendungan. Jika kalium dalam tubuh terlalu banyak, pintu dibuka untuk membuangnya keluar, dan jika kurang, pintu ditutup untuk menjaganya. Namun jika fungsi ginjal melemah, pintu air ini rusak. Jika Anda terus makan kacang mete yang penuh kalium dalam kondisi pintu air rusak, kalium akan menumpuk di tubuh hingga tak tertahankan. Kondisi hiperkalemia, kelebihan kalium dalam darah ini dapat menyebabkan otot tubuh menjadi lemas dan memicu aritmia atau jantung berdebar tidak normal. Kandungan fosfor juga menjadi masalah.
Fosfor yang tidak bisa dibuang akan menumpuk dalam darah, lalu mengambil kalsium dari tulang kita dan membuat dinding pembuluh darah mengeras seperti batu. Pada akhirnya ini menjadi jalan pintas menuju aterosklerosis atau penyumbatan pembuluh darah. Yang kedua yang harus diwaspadai adalah simbol dari kacang-kacangan, yaitu almond. Bagi Anda yang pernah menderita batu ginjal atau memiliki angka fungsi ginjal yang tidak stabil, Anda sama sekali tidak boleh makan almond. Almond mengandung zat bernama oksalat dalam jumlah yang jauh lebih tinggi dibandingkan kacang lainnya. Dalam 100 gram almond panggang terkandung sekitar 469 mg oksalat. Angka ini 2 kali lebih tinggi dari kacang mete yang baru saja saya sebutkan. Si oksalat ini, jika bertemu dengan kalsium dalam urine, kita akan membentuk batu yang sangat keras dan tajam, yaitu batu ginjal. Batu-batu tajam ini saat melewati jaringan ginjal akan melukai dan memberikan pukulan fisik pada ginjal. Ibarat filter pemurni air yang dipenuhi pecahan kaca tajam hingga merobek filter itu sendiri. Pak Budi pun sangat terkejut saat saya jelaskan hal ini dan berkata, "Dokter, saya tidak percaya bahwa almond gurih yang saya kunyah setiap hari, karena saya pikir sehat ternyata adalah duri yang menusuk ginjal saya." Yang ketiga dan terakhir yang harus dihindari adalah pistachio dan kacang tanah. Pistachio pada dasarnya memiliki kandungan kalium yang sangat tinggi, dan produk yang dijual di pasaran seringkali diasinkan untuk menambah rasa. Bagi ginjal, kalium adalah racun, tetapi natrium alias garam adalah musuh terbesar. Kacang tanah juga termasuk jenis kacang-kacangan yang tinggi kalium, dan terutama jika dikonsumsi dalam bentuk selai kacang itu penuh dengan gula dan garam sehingga memberikan serangan ganda pada ginjal. Jika Anda merasa informasi hari ini penting bagi kenalan Anda, silakan bagikan video ini kepada teman atau keluarga sekarang juga. Satu tombol bagikan dari Anda bisa menyelamatkan ginjal satu orang yang berharga. Nah, di bagian selanjutnya saya akan memberitahukan 3 kacang ajaib yang bisa menyelamatkan ginjal yang sedang sekarat. Pastikan Anda menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Lalu apakah orang dengan ginjal yang buruk sama sekali tidak boleh makan kacang-kacangan? Tentu tidak. 3 jenis yang akan saya sampaikan berikut ini justru adalah penyelamat yang akan memulihkan ginjal Anda. Ini adalah hasil yang saya konfirmasi selama lebih dari 30 tahun merawat pasien ginjal. Jika Anda mengonsumsi 3 jenis ini dengan benar, angka kreatinin Anda pasti bisa membaik. Yang pertama adalah kacang macadamia. Jika Anda pasien ginjal, ganti semua camilan Anda dengan macadamia mulai hari ini. Macadamia disebut sebagai raja kacang-kacangan, tapi bagi pasien ginjal ini bukan sekedar raja, melainkan tali penyambung nyawa. Mengapa demikian? Macadamia memiliki kandungan kalium dan fosfor yang jauh lebih rendah dibandingkan kacang lainnya. Jika dibandingkan dengan kacang mete atau almond, kandungannya hanya setengahnya. Artinya, kacang ini tidak membebani ginjal. Itu saja sudah cukup baik, tetapi macadamia memiliki kandungan yang lebih menakjubkan, yaitu komponen minyak khusus bernama asam palmitoleat. Jika namanya terlalu sulit, anggap saja ini sebagai petugas pemadam kebakaran khusus ginjal. Jika melihat proses memburuknya ginjal terjadi peradangan mikro terus-menerus di dalam ginjal, zat-zat peradangan ini perlahan merusak jaringan ginjal dan komponen minyak spesial dari macadamia inilah yang berperan memadamkan api peradangan tersebut. Selain itu, macadamia juga membantu mengontrol gula darah. Bagi pasien ginjal yang juga menderita diabetes, mengonsumsi macadamia membantu insulin bekerja lebih baik, sehingga mencegah kerusakan ginjal lebih lanjut. Cukup konsumsi sekitar 10 hingga 15 butir saja per hari. Yang kedua adalah kacang kenari walnut. 6 butir walnut sehari dapat menjaga pembuluh darah menuju ginjal tetap kuat. Walnut mengandung komponen minyak sangat berharga yang disebut pelindung pembuluh darah nabati yang jumlahnya paling banyak dibandingkan kacang lainnya. Dalam istilah medis yang sulit disebut alpha-linolenic acid, tetapi Bapak Ibu cukup mengingatnya sebagai pembersih pembuluh darah alami. Ginjal sebenarnya adalah gumpalan pembuluh darah raksasa, pembuluh darah yang sangat halus, terjalin seperti sarang laba-laba untuk menyaring darah, dan pembuluh-pembuluh ini harus bersih agar ginjal berfungsi dengan baik. Komponen pembersih alami dalam walnut ini memperkuat dinding pembuluh darah halus ginjal dan mengurangi peradangan sehingga memperlancar sirkulasi darah. Ginjal dan jantung itu seperti saudara kandung.
Walnut menjadi obat terbaik yang melindungi kedua organ ini sekaligus. Cukup 6-7 butir walnut sehari. Jika makan lebih dari itu, kalorinya terlalu tinggi, jadi batasi cukup segitu saja. Yang ketiga adalah biji rami flaxseed. Namun, saat makan biji rami, Anda wajib meminumnya bersama air. 1 sendok makan biji rami dengan 1 gelas air, ini adalah rasio emasnya. Mengapa air itu penting? Karena biji rami itu seperti magnet yang menangkap kotoran di dalam tubuh kita. Biji rami sangat kaya akan serat, dan komponen ini jika bertemu air di dalam usus akan berubah seperti gel. Kemudian gel ini akan menangkap erat limbah dan racun yang belum sempat disaring oleh ginjal, lalu membawanya keluar bersama kotoran saat buang air besar. Ini ibarat biji rami membantu pekerjaan bersih-bersih yang berat yang tadinya dilakukan sendirian oleh ginjal. Jadi makan biji rami sama dengan mengirimkan pekerja yang kuat untuk membantu ginjal Anda yang kelelahan. Ingat, batasi biji rami 1 sendok makan sehari dan harus diminum bersama air agar efeknya maksimal. Tunggu sebentar, saya ingin meluruskan satu kesalahpahaman tentang kastanye buah berangan. Banyak orang mengira kastanye juga buruk bagi ginjal, tapi ini salah paham. Kastanye mengandung sangat sedikit komponen pembentuk batu ginjal, jadi relatif aman bagi pasien batu ginjal. Namun karena kastanye banyak mengandung pati alias gula, hanya penderita diabetes yang perlu sedikit berhati-hati. Jika Anda tidak menderita diabetes, makan kastanye tidak masalah. Terakhir, saya akan memberitahukan pembunuh tersembunyi yang lebih menakutkan daripada kacang-kacangan, yaitu obat pereda nyeri, antiinflamasi yang sering Anda minum tanpa pikir panjang. Obat-obatan yang Anda beli begitu saja di warung atau apotek saat sakit pinggang atau nyeri lutut. Obat-obatan ini memblokir jalan darah menuju ginjal. Ini adalah pelaku utama yang meningkatkan angka kreatinin dalam sekejap. Lebih penting daripada memilah kacang adalah berhati-hati terhadap obat keras ini. Jika nyeri sangat parah dan harus minum obat, Anda harus berkonsultasi dengan dokter. Nah, Bapak Ibu, sekarang jawabannya sudah jelas bukan? Buang kacang mete dan almond lalu ganti dengan macadamia walnut dan biji rami. Jika video hari ini bermanfaat, silakan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi sekarang juga. Demi ginjal Anda yang sehat, saya akan terus membawakan informasi yang lebih mudah dan akurat. Sekarang saya akan jelaskan secara konkret bagaimana cara mempraktikannya. Pak Budi bertanya kepada saya, "Dokter, teorinya saya sudah paham, tapi kapan waktu tepatnya dan bagaimana cara memakannya agar ginjal paling senang?" Benar sekali. Sebagus apapun obatnya, jika tidak tahu cara memakannya, tidak akan berguna. Ada jadwal emas untuk menghidupkan kembali filter tubuh kita. Ikuti jadwal 24 jam menyelamatkan ginjal ini setiap hari. Pagi hari saat membuka mata, minumlah segelas air hangat kuku secara perlahan. Sepanjang malam ginjal bekerja keras, menyaring limbah. Segelas air ini menjadi air pembilas yang berharga untuk membersihkan sisa-sisa kotoran. Setelah itu langsung makan 6 butir walnut. Komponen lemak baik pada walnut memiliki tingkat penyerapan tertinggi saat perut kosong. Ini seperti memberi pelumas di pagi hari agar mesin berjalan lancar. Setelah makan siang, konsumsi 1 sendok makan biji rami flaxseed. Anda bisa menaburkannya dalam bentuk bubuk di atas nasi atau mencampurnya dengan sayuran. Ada satu aturan besi di sini, biji rami harus diminum bersama air yang cukup sekitar 2 gelas cangkir. Serat biji rami yang bertemu air akan berubah menjadi gel lengket di usus untuk mencengkeram racun dan membawanya keluar. Jika makan biji rami tanpa air justru akan mengeras di perut dan menyebabkan sembelit, jadi tolong diingat. Sore hari sekitar jam 3 atau 4, saat mulut terasa ingin mengunyah sesuatu, makanlah 10 butir macadamia sebagai camilan. Ini adalah waktu di mana gula darah turun dan tenaga berkurang. Macadamia menjadi camilan bergizi terbaik yang memberi tenaga tanpa membebani ginjal. Namun, ingat jangan lebih dari total 30 gram sehari. Bagi ginjal yang kurang baik, obesitas akibat kelebihan kalori adalah beban tambahan. Makan malam hindari daging merah sapi. Kambing sebaiknya perbanyak sayuran segar, khususnya sayuran kaya vitamin seperti paprika atau brokoli, berperan sebagai katalisator yang membantu komponen baik dari kacang-kacangan bekerja maksimal di seluruh tubuh. Baiklah, sekarang saya akan menjawab dengan jelas 3 pertanyaan yang sering Anda tanyakan di kolom komentar atau di ruang praktik. Pertanyaan pertama,
Dokter, angka kreatinin saya 1,1, bukankah ini normal? Banyak yang bertanya demikian, tapi ada jebakan di sini. Angka kreatinin ditentukan oleh massa otot tubuh kita. Lansia atau wanita yang memiliki sedikit otot bisa saja angka kreatininnya terlihat rendah normal padahal ginjalnya sedang memburuk. Oleh karena itu, jika Anda berusia di atas 70 tahun, jangan hanya mengandalkan tes kreatinin. Saya sarankan untuk mengambil tes tambahan bernama cystatin C. Ini adalah indikator yang sangat presisi yang memberitahu usia ginjal Anda yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh massa otot. Pertanyaan kedua, persiapan sebelum pemeriksaan. Sehari sebelum tes fungsi ginjal, sebisa mungkin hindari daging merah seperti sapi atau babi. Protein dalam daging yang terurai dapat meningkatkan angka hasil tes sementara waktu. Selain itu, hindari mengangkat beban berat atau olahraga intensitas tinggi secara tiba-tiba. Penggunaan otot yang berlebihan dapat membuat angka kreatinin melonjak sehingga diagnosis menjadi tidak akurat. Pertanyaan ketiga, angka saya sudah tinggi di atas 1,8. Apakah belum terlambat jika mulai sekarang? Banyak yang khawatir. Jawabannya, sama sekali belum terlambat. Memang benar ginjal sulit pulih jika sudah rusak, tetapi jika kita membuang kebiasaan buruk dan memasukkan makanan baik, sisa fungsi ginjal yang ada akan mulai bekerja jauh lebih efisien. Jangan membuang harapan bahwa hanya dengan memperlambat kerusakan dan mempertahankan kondisi saat ini saja, Anda sudah bisa menjauh dari risiko cuci darah. Menceritakan perubahan Pak Budi membuat hati saya bangga. Sesuai saran saya, beliau segera berhenti makan kacang mete dan almond, lalu menggantinya dengan walnut dan biji rami. Dalam 3 bulan, bengkaknya hilang total. Yang paling penting, beliau sangat senang karena tubuh yang tadinya berat menjadi ringan dan wajahnya tidak bengkak lagi setiap pagi. Anda juga cobalah praktikkan jadwal yang saya buatkan ini selama 1 minggu saja. Tubuh Anda akan bereaksi lebih dulu. Bagi Anda yang ingin mempraktikkan rutinitas yang Anda tonton hari ini, silakan tulis 2 kata "saya siap" di kolom komentar. Dan saya harap Anda juga memberikan kata-kata semangat yang hangat pada komentar tekad orang lain. Saya ingin saluran ini menjadi ruang di mana para orang tua kita saling menyemangati dan menjadi sehat bersama. Tindakan kecil Anda akan menciptakan perubahan kesehatan yang ajaib. Nah, Bapak, Ibu, mari saya ringkas perjalanan panjang kita hari ini menjadi 3 poin agar mudah diingat. Jika angka ginjal Anda tidak stabil, segera hentikan konsumsi kacang mete almond dan pistasio yang tinggi kalium dan fosfor. Ganti menu Anda dengan macadamia walnut dan biji rami. Saat memeriksa ginjal selain kreatinin yang hasilnya bisa berubah, tergantung otot, mintalah pemeriksaan cystatin C untuk mengetahui usia ginjal Anda yang akurat. Minumlah air sebanyak 2 liter sehari dengan cara dibagi sedikit demi sedikit untuk membersihkan filter ginjal dan konsultasikan dengan dokter secara hati-hati sebelum meminum obat pereda nyeri yang dapat menghambat aliran darah. Ginjal, pasti banyak yang penasaran dengan kabar Pak Budi 72 tahun setelah 6 bulan kemudian. Pak Budi menjadikan prinsip-prinsip sederhana namun kuat yang saya ajarkan ini sebagai prioritas utama hidupnya tanpa terlewat 1 hari pun. Setiap pagi beliau membuka pintu ginjal dengan segelas air hangat, lalu mengonsumsi walnut macadamia dan biji rami sesuai waktu yang ditentukan. Beliau juga dengan tegas menjauhi makanan asin yang disukainya dan obat pereda nyeri yang keras. 6 bulan berlalu, saat beliau kembali membuka pintu ruang praktik saya, penampilannya benar-benar berbeda dibanding saat pertama kali saya bertemu. Bengkak di wajahnya hilang tak berbekas dan sorot matanya penuh semangat. Hasil pemeriksaannya lebih mengejutkan lagi. Angka kreatinin yang sempat naik hingga 1,5 turun, drastis menjadi 1,1 dan stabil di rentang normal. Angka laju penyaringan ginjalnya pun menunjukkan kondisi yang jauh lebih muda dan kuat dibanding 6 bulan lalu. Pak Budi menggenggam tangan saya erat-erat dan berkata, "Berkat dokter sekarang kaki saya tidak bengkak lagi di malam hari sehingga saya bisa tidur nyenyak dan saat bangun pagi badan rasanya ringan sekali seperti mau terbang." Dan yang terpenting beliau bilang, dunia kembali terlihat indah karena sekarang bisa bebas berjalan-jalan dan berwisata bersama cucu-cucu tercinta. Melihat senyum cerah itu, saya sebagai dokter merasakan kepuasan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Bapak dan Ibu sekalian, ginjal adalah benteng terakhir tubuh kita dan filter kehidupan. Namun tergantung bagaimana kita memperlakukan ginjal, ia pasti akan mengirimkan jawaban yang jujur.
Pengetahuan yang saya berikan hari ini jangan hanya berhenti sebagai pengetahuan saja. Menonton video ini lalu segera pergi ke dapur untuk mengecek lemari makanan, itulah langkah pertama menyelamatkan ginjal Anda. Satu tindakan kecil menyingkirkan kacang perusak tubuh dan mengisinya dengan kacang penyelamat tubuh akan menuntun masa tua Anda, bukan ke ruang rumah sakit yang dingin, melainkan ke pelukan keluarga yang hangat. Istilah era umur 100 tahun kini sudah umum, tapi umur 100 tahun yang tidak sehat bukanlah berkah. Kebijaksanaan untuk menjaga dan mengelola ginjal sendiri adalah investasi terbaik yang akan membuat paruh kedua kehidupan Anda paling bersinar. Saya sangat berharap cerita saya hari ini menjadi benih berharga yang membawa perubahan sehat dalam hidup Anda dan semua orang yang Anda cintai. Jika materi hari ini benar-benar menyentuh hati Anda, tolong bagikan video ini kepada kenalan berharga di sekitar Anda sekarang juga. Satu klik bagikan dari Anda bisa menjadi tali penyelamat yang menghindarkan seseorang dari penderitaan besar, transplantasi, atau cuci darah ginjal. Saya, Dr. Agus Setiawan, akan terus mendampingi Anda dan kembali dengan informasi medis yang lebih akurat dan hangat. Terima kasih banyak telah menyimak dengan fokus sampai akhir. Saya dengan tulus mendukung agar Anda semua menjalani hari-hari yang penuh semangat dengan ginjal yang sehat. Selalu sehatlah dan berbahagialah. Jika video hari ini sangat membantu Anda, mohon tekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi. Perhatian hangat Anda menjadi pendorong terbesar bagi saya untuk meneliti informasi yang lebih baik dan menyampaikannya kepada Anda. Sampai jumpa, salam dari dokter kepercayaan Anda di saluran sehat, itu menyenangkan.